Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Fauziatun, CGP Angkatan 6, TK PGRI Rajadatu, Kabupaten Tasikmalaya, akan memaparkan jurnal refleksi dwi mingguan modul 1.1 penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jurnal refleksi ini saya sajikan menggunakan refleksi model 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Pada refleksi peristiwa, pengalaman pada saat menerapkan aksi nyata ke dalam kelas. Di Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak, pendidikan dilakukan dengan sistem AMONG, dengan mengedepankan silih asah, asih, dan asuh. Pendidik membimbing anak dengan penuh kasih sayang sesuai dengan karakteristik murid. Pendidikan karakter sangat diutamakan pada anak untuk melatih kemandirian, percaya diri, dan rasa tanggung jawab. Kegiatan pembelajaran dimulai dengan kegiatan ice breaking berupa nyanyian atau main tepuk untuk membangun motivasi belajar anak. Pengalaman anak dapat dijadikan pembelajaran bagi anak, karena pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata anak. Pemanfaatan media teknologi membuat pengalaman belajar anak menjadi menyenangkan. Hal baik yang saya alami pada proses tersebut, memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi anak, dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Guru dan murid menghormati kesepakatan kelas. Pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik peserta didik sehingga membuat anak nyaman dan bahagia. Pendidik dapat membimbing anak yang memiliki kesulitan belajar. Adapun hambatan selama proses penerapan aksi nyata di kelas, penerapan saya di kelas mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara belum sepenuhnya tercapai karena beberapa hambatan, diantaranya masih ada anak yang terfokus bahwa belajar di kelas itu adalah menulis dan berhitung. Masih ada orang tua yang terfokus hanya pada kemampuan kognisi saja, yang menjadi acuan keberhasilan siswa di kelas. Penanaman nilai-nilai budi pekerti pada anak hanya di sekolah saja. Perkembangan dan kemajuan teknologi tidak dapat dipungkiri, dapat mempengaruhi gaya belajar dan motivasi anak di kelas. Lalu, yang saya lakukan dalam menghadapi kendala tersebut adalah merancang kegiatan pembelajaran yang lebih variatif untuk meningkatkan kreativitas murid, menggunakan metode belajar sesuai dengan gaya belajar untuk membangun motivasi belajar anak, memberikan pemahaman kepada orang tua melalui pertemuan orang tua bahwa anak bukan tabula rasa. Penguatan karakter anak dapat diimplementasikan melalui permainan dan keteladanan, memanfaatkan teknologi dan alam sekitar dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah perasaan, yang saya rasakan pada saat penerapan aksi nyata di kelas. Yang pertama, bersyukur, khawatir, antusias, dan bahagia. Saya bersyukur karena diberi kesempatan untuk dapat membimbing, menuntun anak untuk mencapai kekuatan kodratnya. Saya khawatir saya sebagai pamong belum bisa memberikan tuntunan agar anak menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Kemudian saya merasa antusias untuk menerapkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara ini dalam penerapannya di kelas. Yang terakhir, saya merasa bahagia karena anak-anak dapat mengeksplor dirinya sesuai dengan minat, bakat, dan potensi yang dimilikinya. Kemudian yang ketiga adalah refleksi pembelajaran. Pembelajaran apa yang saya dapatkan? Pertama, pendidikan adalah tuntunan. Yang kedua, pendidikan haruslah berpusat pada anak. Pembelajaran dipusatkan pada kebutuhan, minat, dan bakat yang dimiliki anak. Yang ketiga, pendidik menuntun anak untuk mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang terakhir,
implementasi pendidik terhadap trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sungtulada, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tuturi Handayani. Selanjutnya yang keempat adalah refleksi penerapan. Tindakan yang akan saya lakukan setelah belajar dari peristiwa tersebut. Pertama, menggunakan berbagai metode pembelajaran, merancang kegiatan pembelajaran yang lebih variatif dan inovatif, membangun motivasi anak sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan ice breaking atau kegiatan warming up dengan kegiatan motorik kasar. Pengenalan calistung memanfaatkan media smart table dan smartboard dengan permainan. Memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Berkolaborasi dengan rekan guru dan kepala sekolah dalam merencanakan pembelajaran yang berpusat pada anak. Berkolaborasi dengan orang tua tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam jurnal refleksi Dwi Mingguan modul 1.1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.